Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di La Family 131. Saatnya ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya membuat SIM ya. Jadi membuat SIM saya tepatnya lagi di Sukoharjo. Jadi saya akan bikin SIM di Sukoharjo. Dan sebelum kita melakukan aktivitas pembikin SIM di Sukoharjo, bukan pembikin SIM ya, perpanjang SIM. Jadi itu saya sebelumnya akan menceritakan prosesnya di awal, nanti kita habis itu baru proses di lapangannya guys. Jadi di awal itu nanti kita awalnya itu saya belum tahu, masih saya taunya di kantor yang lama ya. Jadi saya langsung ke pasar Sukoharjo, depan itu adalah Satlantas ya. Setahu saya namanya Satlantas ya. Nah itu ke situ pas sampai sana kok sepi, jadi kosong. Terus saya tanya, loh Pak, ini di mana ya tempat untuk yang ini, ternyata pindah yang baru ya. Yang pindah yang baru pun saya tuh nggak langsung ke sana, jadi nggak langsung ketemu tempatnya karena suruh langsung pakai Google, tapi saya jarang sekali menggunakan Google Map. Nah, terus saya langsung ke saya kira itu di jalan yang dekat Polantas itu ya, yang dekat bayar pajak itu, bayar pajak kendaraan. Saya ke sana, ternyata bukan sampingnya. Nah, saya ke Polrestabes, sampingnya itu mungkin Polrestabes apa Polres nggak tahu, bukan di situ. Ternyata itu di jalan baru ya, bukan jalan baru ya, setahu saya namanya jalan baru lah, arah ke sana. Ternyata di sana tempatnya. Namanya di sana itu namanya kalau nggak salah kantornya Satpal apa ya, Satuan, kurang tahu deh, Satpal kalau nggak salah. Nah itu saya di sana, kantornya lebih baru, besar. Nah, sampingnya juga ada kantor polisi baru lebih besar. Nah, emang kayaknya dipusatkan di daerah situ, perluasan lah kota Sukoharjo, jadi nggak terpusat di tengah doang. Dan kantor yang lama emang kecil banget ya, ini tempat yang baru lebih besar. Nah terus jadi saya pertama kali baru sampai itu langsung diarahkan untuk psikotes ya, psikotes terlebih dahulu. Psikotes terlebih dahulu, jadi psikotesnya itu enggak di satpalnya itu situ, tapi keluar daerah situ. Jadi dari depan situ belok ke kiri, misalnya langsung ada gang masuk kanan tuh, masuk situ. Saya melakukan tes psikotes online di situ, di kayak rumah warga tapi disewa mungkin ya. Jadi tempat bukan tes psikotes, jadi tempat cek kesehatan online ya. Saya di situ terus cek kesehatan pakai online, pakai ada tes onlinenya, pendengaran lah, terus warna-warna segala macam rabu-rabu. Udah selesai di situ, bayar 60.000 ya, nanti saya jelasin pada waktu saya langsung ke TKP-nya ya. Ke situ habis selesai, terus saya psikotesnya itu keluar dari gang situ ke kanan ke arah depan kayak kantor pendidikan lah ya, bener ada. Jadi itu sejalan itu tempat kantor-kantor pemerintahan semua. Depan kantor pendidikan itu saya ada tes psikotesnya. Tes psikotes di situ bayar 100.000. Setelah selesai baru ke tempat ininya, tempat ke kantor polisinya lagi, satpal ya, masalah satpal itu. Itu baru kita antri untuk proses foto dan administrasi segala macam. Kita saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia agar semua orang tahu ya. Waktu itu juga saya udah pernah bikin bikin video tentang perpanjang SIM, kalau nggak salah SIM A deh, yang di Semarang. Ini sekarang di Sukoharjo. Yuk saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa like and comment, share ke seluruh dunia. Ya ini saya udah di tempat psikotesnya. Jadi sebelumnya kita udah ke tempat cek kesehatan ya. Jadi ini tempat kedua, di kesehatan dulu baru ke psikotes. Ini aku udah di tempat psikotesnya, lagi nunggu panggilan untuk masuk dan tes psikotes. Ini ruang tunggunya itu ya 100.000. Jadi kita tungguin, nanti dipanggil terus kita baru tes. Itu saya bareng-bareng sama ibu-ibu deh. Ini saya udah selesai tes psikotesnya situ. Ini namanya Dinas Pendidikan Sukoharjo ya. Itu namanya Satpel Sukoharjo yang baru. Sebelumnya itu di depan pasar, jadi gampang, nggak kayak sekarang. Ini dari situ harus sebelum kita ke situ mendingan langsung kir dulu, kir SIM.
Jadi tadi sebelum ke Satpel SIM atau tes kesehatan online, kita harus sebelum ke Satpel ini tes kesehatan dulu. Tes kesehatannya di sini nih. Tuh di situ. Tuh alamatnya deh di atas. Sukoharjo. Padahal dulu tuh gampang banget. Dulu itu cuman di depan pasar itu, di situ daftar, terus psikotesnya di depan apotik, yang masuk apotik itu, udah itu balik lagi, udah langsung selesai. Ini sekarang dari satpasnya, ya ini ya, dari satpas kita diarahin ke cek kebersihan dulu, kebersihan, cek kesehatan, kir SIM. Habis kir SIM baru ke psikotes nih. Psikotesnya dapat ini sama sekarang tinggal ke sana. Kesehatannya 60.000. Terus untuk psikotesnya itu ini 100.000. Udah habis 160. Sekarang tinggal ke Satpas Polres Sukoharjo. Kosong nyebrang. Udah kaki ya, biar gampang. Gitu. Tuh Polres Sukoharjo kan gede banget di sini. Tuh kecil sana. Tuh presisi. Kan kantornya baru, gede-gede banget, bagus. Sekarang kita masuk dulu, mau SIM. Sini. Kita isi dulu, dapat formulir. Ada tempat mainan anak-anaknya juga tadi ya. Nah, ini kita udah nyerahin formulir yang udah diisi. Sekarang lagi menunggu untuk panggilan masuk. Nah, jadi panggilan masuknya nanti ada lewat gerbang situ. Nah, ini kayak gini. Nanti situ ada foto. Nah, itu sebelum pintunya itu untuk masuknya pakai foto muka deh. Nah, ini udah dapat semuanya. Jadi ini aku perpanjang SIM A ya guys, SIM A. Nah, itu harganya kalau 120. Jadi 120 tambah 100 psikotes tambah 60.000 untuk kesehatan. Itu totalnya berapa tuh? Hitung aja sendiri ya guys. Itu 120, SIM C 100 sama ini. Nah, aku dapat 120. Nah, ini sama golongan SIM perpanjangan. Nah, kalau perpanjangan 80.000. Ya. Jadi 80.000 ditambah 100, jadi udah 180 ditambah. Nah, ini aku di ruang tunggunya guys. Jadi di ruang tunggunya cukup luas, AC, adem. Nah, tapi TV-nya mati nih ya. Nggak dinyalain. Nah, itu ada rambu-rambu lalu lintas lah segala macem di situ. Anda tinggal scan barcode-nya, nanti pas itu dipanggil. Jadi ini antri panjang, lagi rame-ramenya ya. Dan informasi juga buat teman-teman semuanya ya. Ini untuk miniatur itu ya, kantor satpelnya, satuan apa sih panjangan satpel? Oh, baru tahu sih. Satpas dia ya. Satpas itu mungkin ya satuan lalu lintas kali ya. Nah, ini kantornya seperti ini persis ya, bentuknya kayak gini. Nah, di belakang itu ntar ada tes untuk tes uji tesnya seperti itu guys. Ini uji tes yang udah terbaru atau belum kurang tahu dah. Nah, seperti ini ya. Itu denahnya seperti ini. Kantornya kalau dari atas ada angka 8, ada angka U, Y, terus baris lurus. Nah, kalian udah pernah tes ujian langsung seperti ini? Ya. Aku dulu SMA sih ya. Jadi langsung dari SMA kelas 2 saya udah punya SIM. Jadinya udah SMA kelas 2 akhir kalau salah. Karena itu ada acara SIM kolektif ya. Jadi SIM kolektif ya acaranya. Nah, ini untuk ruang tunggunya tuh ya. Banyak yang lagi antri bikin SIM. Nggak cuman kita, ada tentara juga, satu rombongan tuh naik truk ya, bikin SIM semuanya. Kayaknya masih tentara masih baru-baru.
Nah ini kita masuk ruang gerbang tadi situ. Nah ini pintunya itu wajib menggunakan scan muka itu ya, jadi baru bisa masuk. Itu keluarnya lewat sana ntar. Semua ada AC, wifi. Nah ini untuk WC nya kita akan coba lihat WC ntar kayak apa ya. Lorong seperti ini. Kita nanti coba untuk cek WC nya seperti apa guys di dalam ya, bisa ruang ke atas untuk ke tempat yang ininya ya. Nah ini WC seperti ini guys, WC nya bersih rapih karena gedung baru juga ya, jadi semoga ini terawat terus dengan baik dan benar. Di toiletnya ada toilet berdirinya. Ini kacanya kenapa lagi ya? Nah ini WC nya semua ada. Dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti ini, toilet duduk, sepewangi. Rapi deh pokoknya itu. Kemudian tadi mau ngasih informasi apa ya, saya lupa jadi. Oh iya, saya mau ngasih informasi buat kalian nih yang saya mau kasih informasi buat kalian semuanya. Jadi kalau dulu itu ya, dulu kalau kita bikin SIM itu kan perpanjang ya. Perpanjang itu misalnya tahun lahir kita kita lahir di bulan apa, tanggal berapa, terus kita perpanjang itu kan balik sesuai tanggal itu ya. Kalau sekarang enggak, sama pun dengan pembuatan perpanjang SIM SNK itu sama ya. Jadi kalau misalnya kita perpanjang nih ya, misalnya jatuh temponya tanggal 30. Nah, tapi kita misalnya tanggal 30 sekarang ini bulan Mei ya, tanggal 30 Mei itu habis. Nah, tapi kita perpanjangnya tanggal 1 Mei. Nah, itu nanti di SIM-nya akan tertera tanggal 1 ya. Dan misalnya di STNK pun juga sama, misalnya kita perpanjang STNK yang 5 tahunan itu harusnya jatuh temponya di tanggal 30. Nah, kita perpanjangnya tanggal 1. Nah, ntar itu akan tertulisnya di situnya tanggal 1 gitu ya. Enggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan misalnya nih kita tahun lahirnya misalnya ya tanggal 30 Mei. Dan nanti kita perpanjangnya itu misalnya tanggal 1 dan nanti tercetaknya tanggal 30 Mei. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi sekarang itu by aktualnya. Kita aktualnya perpanjang tanggal berapa? Yaitu ntar tercantumnya tanggal segitu, guys. Informasi saya dari situ cukup itu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia agar semua orang tahu. Terima kasih.